Oke, what's up guys? Nah, kali ini gue bakal merangkum film action lagi nih yang berjudul Damage yang dirilis tahun 2009 lalu. Film ini sendiri bakal berkisah tentang seorang mantan narapidana yang ingin menebus dosanya di masa lalu. Oke, mungkin kalian bakal penasaran gimana sih cerita selanjutnya? Yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Nah, film ini diawali dengan seorang pria yang bernama si John Brightness, atau yang sering kita kenal yaitu Steve Austin. Dia ini baru saja mendapatkan kebebasan bersyarat setelah dipenjara selama 4 tahun dengan vonis 7 tahun 4 bulan, di mana atas perbuatannya membunuh di masa lalu. Dan kini si John ini sudah bertobat dan memulai hidup barunya dengan bekerja sebagai seorang buruh kontraktor. Nah, pada malam harinya dia ini sedang abok-abok di sebuah bar. Lalu di sini si pelayan yang bernama si Frankie, dia ini sedang diganggu oleh 3 orang pengunjung yang terlihat sangatlah polontong. Dan si John yang melihat itu, dia pun merasa sangatlah kehel. Dan pada akhirnya dia pun memaksa kepada 3 orang itu untuk meminta maaf kepada si Frankie. Dan menyaksikan hal itu, si pemilik bar ini menawari si John untuk bekerja sampingan sebagai penjaga bar tersebut. Siangnya si John bekerja sebagai buruh kontraktor, dan pada malam harinya dia bekerja sebagai penjaga bar tersebut. Lalu di malam berikutnya si John melerai 2 orang pengunjung yang sedang gelut di tempat itu. Dan di sana juga terlihat ada si Reno Paulsen. Dia ini adalah pacar dari si Frankie. Nah, tapi di sini 2 orang yang gelut tadi lagi-lagi membuat keributan. Dan kali ini si John pun dengan terpaksa menggunakan peripnya atau kokod agar 2 orang penonton itu bisa kapok. Dan di sini si Reno yang menyaksikan keberingasan dari seorang si John, kemudian dia pun menawari si John sebuah pekerjaan untuknya. Tapi di sini si John yang sudah memiliki 2 pekerjaan, dia pun terpaksa menolaknya. Lalu keesokan harinya sepulang dia dari kerja, tiba-tiba si John ini didatangi oleh seorang wanita yang sangatlah gemolek. Aduh, anjing gemolek. Nah, wanita ini bernama si Veronica. Nah, karena namanya ini sangat sulit untuk dikatakan, dan mengingat saya sudah lama di London dekat pesisian Garut, jadi kita bakal sebut dia ini namanya si Angel, oke? Oke, inget guys, namanya si Angel. Oke, lanjut. Nah, si Angel ini adalah istri dari pria yang pernah dibunuh oleh si John. Dan diketahui juga kalau si Angel lah yang telah membebaskan si John dari penjara itu. Nah, ternyata hal ini dia lakukan agar si John bisa membantunya mencarikan uang sebesar $250 untuk biaya operasi anaknya yang kini terbaring di rumah sakit. Dan di sini si John pada akhirnya menganggap inilah saat yang tepat untuk menebus kesalahan yang telah dia perbuat. Lalu si John kemudian mengumpulkan semua duit yang dimiliki, mulai dari duit kembalian Garpit sampai softtek pun dia kumpulkan. Tapi tentu saja hal itu tidak bakal mencukupi. Lalu si John ini bertanya kepada si Frankie di mana alamat si Reno. Dan tanpa menunggu lama, si Frankie ini langsung mengajak si John untuk menemui pacarnya itu. Lalu si John menanyakan tentang pekerjaan yang ditawari oleh si Reno pas malam itu. Dan pada akhirnya si Reno ini mengajak si John ke suatu tempat. Dan ternyata faktanya adalah pekerjaan yang dimaksud oleh si Reno adalah menjadi seorang petarung liar gaya bebas, layaknya seperti Ado Bagong. Lalu mengetahui akan hal itu, si John ini langsung menolaknya. Dan tapi si Reno ini dengan bujukan maunya, dia pun meyakinkan si John kalau dia bisa mengalahkan pria yang sedang pepedengkreng tersebut. Dan si Reno juga bilang dalam satu pertarungan saja si John akan mendapatkan bayaran uang yang sangatlah fantastis. Nah, kita kenalin pria yang pepedengkreng ini nih, atau si petarung ini nih. Nah, dia ini bernama si Sharp, tapi tidak pakai magicom. Nah, dia ini adalah juara bertahan yang sangat sulit untuk dikalahkan. Tapi di sini si John ini tetap kekeh kepada pendiriannya kalau dia menolak semua tawaran itu, meskipun dia sangat membutuhkan uang itu. Lalu keesokan harinya si John ini menemui si Angel. Dan maksud kedatangannya ini untuk meminta maaf karena dia tidak bisa mencarikan uang yang dibutuhkannya dalam waktu yang singkat.
Nah, lalu di sini si Angel menagih janji si John saat di penjara, di mana si John pernah mengatakan akan melakukan apa saja untuk menebus semua kesalahannya itu. Lalu tak lama kemudian, anak si Angel yang sakit itu mulai muncul ke permukaan. Dan si John yang melihat anak kecil yang sakit itu membuat hati nurani si John pun mulai tergugah. Dan si John pun langsung berjanji akan membantu si Angel sebisa mungkin. Nah, tapi sialnya nih, pada keesokan harinya si John ini malah dipecat dari pekerjaannya karena kesalahannya kecil. Tapi di sini tiba-tiba juga bosnya ini kena karma instan, tapi gak pakai mie, di mana dia mendadak kena serangan jantung. Dan si John kemudian langsung terhubung melakukan sebuah pertolongan dan memberikannya pernapasan, dan dia pun sedikit menyod-nyodnya. Dan hal itu ternyata membuat mantan bosnya itu bisa terselamatkan. Lalu pada malam harinya, dia ini sedang menonton pertarungan sengit antara si Big Bella, yaitu seorang petarung yang dipegang oleh si Reno. Tapi di sini dia ini mengalami cedera yang cukuplah parah, dan alhasil dia pun tidak bisa melanjutkan pertarungan keduanya yang akan dimulai 5 menit lagi. Lalu di sini si John pun langsung menawarkan diri untuk menggantikan posisi si Big Bella. Dan si John pun akan melawan si Wolfie. Tapi sebelum pertarungan itu dimulai, di sini terjadi sedikit drama, di mana manajer si Wolfie malah menagih hutang kepada si Reno. Dan si Reno lalu berjanji akan membayarnya setelah si John mengalahkan si Wolfie. Lalu setelah semua peraturan diberitahu oleh juri yang bernama si Deacon, di sini barulah pertarungan pun dimulai. Lalu setelah itu dilanjut dengan menggunakan pentungan besi. Dan pada akhirnya si John pun berhasil mengalahkan si Wolfie. Dan di sini si John juga memberikan sebagian bayarannya kepada si Big Bella. Nah, sepulang dari lompatan pagi, di sini si John didatangi oleh si Frankie dan juga si Reno di rumahnya. Dan si Reno ini kembali menawari si John untuk melakukan sebuah pertarungan selanjutnya. Dan si John yang masih membutuhkan uang yang sangatlah banyak, dia pun langsung mengiyakan ajakan itu. Dan di sini si Reno kemudian mengajak si John untuk pindah ke rumahnya. Nah, pertarungan selanjutnya ini membutuhkan uang yang sangatlah banyak. Tapi sementara si Reno yang bangkrut, dia pun tidak punya uang sebanyak itu. Lalu di sini si Deacon juga mengatakan kepada si John, bukan hanya uang yang jadi masalah utama, tapi status si John yang dalam masa bebas bersyarat yang menjadi penghambatnya juga. Namun pada akhirnya si John ini berhasil meyakinkan si Deacon untuk mengatur pertarungan selanjutnya itu. Dan di sini demi mendapatkan uang taruhan itu, si Reno ini dengan terpaksa menggadaikan cincin peninggalan ayahnya yang merupakan seorang petarung legendaris. Lalu setelah itu, si Reno ini membawa si John untuk menemui seorang pria yang bernama si Nestor. Tapi di sini si Nestor ini justru malah menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Reno karena si Reno gagal membayar hutangnya tepat waktu. Dan melihat hal itu, si John ini langsung menghampiri si Nestor. Dan si John pun mengatakan kalau dia bersedia untuk bertarung. Dan kalau dia menang, si Nestor harus membebaskan si Reno. Dan kalau si John kalah, dia juga akan membayar semua hutang si Reno kepada si Nestor. Dan pertarungan 10 menit dengan taruhan $10 pun akhirnya dimulai. Dan di sini si John pun dengan sangat ceteknya memenangkan pertarungan itu. Lalu di perjalanan pulang, si John mendapatkan telepon dari si Angel. Lalu si John akhirnya menjenguk putri si Angel di rumah sakit. Dan melihatnya terbaring di rumah sakit, di sini membuat si John semakin merasa terpukul.
Nah, kita kembali lagi ke si Reno nih. Diketahui kalau si Reno ternyata masih punya hutang dengan manajer petarung lain, yaitu seseorang yang bernama si Pel. Dan di sini juga si Franky mengungkapkan kesalahannya kepada si Reno. Dan di mana dia ini seperti menggunakan si John agar bisa lepas dari semua hutang-hutangnya. Tapi si Reno justru malah menuding kalau si Franky naksir dengan si John. Dan si Reno juga mengatakan kalau si John hanyalah seorang napi dan tidak sebaik si Franky kira. Dan tanpa si Reno sadari, ternyata di sini si John mendengar semua pembicaraan itu. Lalu pada malam harinya, saat si John ini sedang bersiap-siap untuk bertarung, di sini si Reno juga meminta maaf kepada si John atas ucapannya tadi. Dan si John lalu mengatakan kalau dia tidak masalah dengan hal itu. Hari demi hari si John ini memenangkan pertarungan dan pertarungan lainnya. Dan kemenangan ini semakin melambungkan namanya. Tapi meskipun begitu, uang yang mereka dapat masih saja tidak cukup untuk memulai pertarungan utama, yaitu melawan juara bertahan yang bernama si Sap. Nah, bahkan juga di sini beberapa pertarungan terpaksa harus dibatalkan. Dan rupanya kemenangan si John selama ini membuat nyali petarung lain menjadi ciut. Tapi si Reno ini mengatakan kalau itu adalah hal yang baik, dan dia berjanji akan mencari petarung lain yang mau bertarung dengan si John. Nah, malam harinya saat si John sedang abok-abok di bar, terlihat dari luar ada dua orang pria di dalam mobil yang sedang memantaunya. Dan ternyata mereka berdua ini adalah anak buah dari si Pel. Lalu si John kemudian pulang ke rumahnya. Dan dari sini, si John seperti mulai muncul serundut cinta kepada si Franky. Dan sebaliknya juga, si Franky juga menyukainya. Nah, sementara itu di tempat lain, si Reno malah asik berjudi. Dan tak lama kemudian, dia pun datangi oleh orang-orang suruhan si Pel dan menagih hutangnya yang sudah terlambat dibayar si Reno. Mereka pun lalu memberikan waktu 1 minggu agar si Reno segera melunasi hutang-hutangnya. Dan kalau tidak, si Pel akan mengkobel dan mencocol si Franky pacarnya itu. Dan dalam keadaan terdesak, di sini si Reno terpaksa harus berurusan lagi dengan si Nestor. Dan meskipun hal itu sempat dilarang oleh si Franky. Nah, kali ini si John ini harus melawan si Yayu, yaitu petarung tangguh yang berasal dari Meksiko. Dan lagi-lagi si John pun dengan sangat mudahnya mengalahkan lawannya itu. Lalu mereka pun merayakan kemenangnya itu. Dan di sini si John bertanya kepada si Reno, kenapa dia masih belum mengatur pertarungan melawan si Sap. Lalu di sini si Reno berdalih atau sedikit ngawadul, dan dia pun bilang karena melihat prestasi si John selama ini, mereka pun menaikkan taruhan ke jumlah yang jauh lebih besar dari biasanya. Lalu tak lama dari situ, si John pun mendapatkan telepon dari si Angel. Dan kemudian dia pun langsung bergegas untuk pergi ke rumahnya. Dan setibanya di sana, dia mendapati kalau si Angel mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Dan si John lalu buru-buru membawanya ke rumah sakit. Dan ternyata si Angel ini putus asa karena donor jantung anaknya telah dibatalkan oleh pendonor. Dan di rumah sakit, si John kemudian mengatakan semuanya kepada si Franky. Alasan dia bertarung semata-mata hanya untuk menyelamatkan nyawa seorang anak dari pria yang telah dia bunuh. Dan di sini beruntungnya juga si Angel berhasil diselamatkan. Dan si John kembali meyakinkan si Angel kalau dia akan melakukan apa saja untuk membantu biaya pengobatan putrinya itu. Nah, di sisi lain, si Reno datang ke tempat pegadaian untuk menebus cincin milik almarhum ayahnya itu. Tapi ternyata di sini dia ini sudah terlambat. Si pemilik pegadaian ini sudah menjualnya kepada orang lain dengan harga yang jauh lebih tinggi. Nah, malam harinya, si Reno kembali mengatur pertarungan melawan si Nestor. Dan kali ini, si John harus bertarung melawan si Jamie dengan taruhan sebesar uang $150.000.
Dan pada saat yang bersamaan juga, anak buah si Pel mendatangi si Reno karena malam ini tepat 1 minggu sesuai janji si Reno yang harus membayar hutang-hutangnya. Dan di sini si Reno kemudian berjanji akan membayar semua hutang-hutangnya setelah selesai pertarungan itu. Dan di sini kemudian si Reno juga menyuruh si Franky untuk meninggalkan tempat itu. Tapi di sini si Franky ini malah menolak untuk pergi dari tempat itu. Dan pada akhirnya juga pertarungan pun dimulai. Dan di sini si John meminta si Nestor untuk menyuruh si Jamie untuk menyerah, tapi di sini si Nestor ini malah menolaknya. Dan di sini si John ini takut kehilangan kendali yang akan menyebabkan kematian lawannya karena si John sudah tidak mau membunuh orang lagi. Lalu pada akhirnya dia pun memutuskan untuk mengakhiri pertarungan itu. Dan alhasil pertarungan itu pun dimenangkan oleh si Jamie. Dan pada saat yang bersamaan juga orang-orang sipil ini langsung menangkap si Reno dan langsung menghajarnya habis-habisan karena si Reno tidak bisa membayar hutang-hutangnya. Lalu dalam perjalanan pulang, di sini si Reno barulah jujur kepada si John tentang hutangnya kepada si Pel sebesar $150.000. Dan dimana ternyata itu bukanlah hutangnya, melainkan hutang si Franky. Dan si Reno ini bermaksud untuk bertanggung jawab atas hutang si Franky karena dia ingin melindungi pacarnya itu. Lalu keesokan paginya, si John dijemput oleh si Pel dan dibawa menemui si Pel di rumah mewahnya. Dan ternyata faktanya adalah si Pel ini adalah mertua dari bos si John yang pernah dia tolong pas dia terkena serangan jantung. Dan di sini sebagai balas budi atas jasanya itu, si Pel akan memberikan apa saja yang diminta oleh si John. Dan si John membutuhkan $150.000 untuk biaya operasi anaknya si Angel. Sementara si John juga meminta agar si Pel menghapus semua hutang si Franky. Namun di sini si Pel hanya bisa mengabulkan 1 dari 2 permintaan si John. Dan si Pel memberikan si John 2 pilihan. Dia akan menghapus semua hutang si Franky, tapi untuk mendapatkan biaya operasi anaknya si Angel, si John harus melakukan 1 pertarungan untuknya. Dan di sini pada akhirnya si John ini secara terpaksa mengiyakan permintaan itu. Dan demi menyelamatkan anak pria yang telah dia bunuh dan menyelamatkan sahabatnya dan sekaligus gadis yang dia cintainya. Anjir. Lalu si John ini memutuskan untuk pindah rumah dari rumah si Reno. Dan dimana si Reno dan juga si Franky, dia pun berterima kasih kepada si John atas bantuannya ini telah membebaskan mereka dari hutang-hutangnya. Lalu tak lama dari situ, si Reno mendapatkan telepon yang mana mengatakan kalau seseorang telah membayar taruhan agar si John bertarung melawan si Sap yang seorang juara bertahan itu. Dan di sini si John ini sudah tahu kalau yang membayar itu adalah si Pel, dan dia pun akhirnya berpura-pura menyetujuinya. Dan pertarungan tersebut adalah upaya si John untuk mendapatkan uang biaya operasi anak si Angel. Nah lalu di sini scene berpindah pada keesokan harinya. Dan di sini semua orang berpikir kalau si John telah tewas. Tapi di sini tiba-tiba, ya, si John pun mulai bangkit dengan insting anak Smackdown dan akhirnya dia pun melanjutkan pertarungan itu. Dan pada akhirnya, di sini si John ini berhasil mengalahkan juara bertahan paling disegani di dunia bertarung liar ala adu bagong itu. Lalu keesokan harinya, operasi anak si Angel pun dilakukan. Dan di mana si Angel pun berterima kasih kepada si John. Dan di sana juga ada si Reno dan juga si Franky. Lalu si John juga menyerahkan cincin milik ayah si Reno yang dulu pernah si Reno gadaikan. Dan gua dari tim Arab Ngecit, dan seperti biasa, terima kasih.